Pewaris terakhir sang prosedur. Bab 37. Mengikuti Nando. Hampir setengah sudah isi kertas dalam box itu dikeluarkan oleh sekretaris Leon. Nama Nando di urutan pertama, disusul Ricard, kemudian Nyonya Elin. Perolehan sementara untuk Tuan Nando 5 poin, Tuan Ricard 3 poin, sedangkan Nyonya Elin 2 poin. Masih ada 10 lembar lagi yang belum kita baca. Pasti kali ini Tuan Nando lah pemenangnya, ucap seorang pemegang saham pada temannya. Belum tentu, masih ada 10 poin lagi. Ketiganya masih memiliki kesempatan besar untuk menduduki kursi kepemimpinan itu. Balas yang lain. Nando hanya tersenyum mendengarkan perkataan mereka. Tampak dari raut wajahnya kalau dia sangat yakin akan menguasai perusahaan Abraham yang sudah lama dia idam-idamkan. Baiklah, kita mulai lagi. Kembali sekretaris Leon mengeluarkan kertas dalam box. Tuan Ricard, ucapnya mengangkat sedikit lebih tinggi kertas yang ada di tangannya. Tuan Ricard. Kembali sekretaris Leon menyebut nama yang sama. Ini sangat seru. Keduanya sudah memiliki poin yang sama. Jika seperti ini akan ada pemilihan kedua, ucap Elin. Sekretaris Leon berhenti sebentar sambil melihat perolehan nilai di atas papan tulis. Akhirnya, kita berada pada kertas yang terakhir dengan poin masing-masing. Tuan Nando masih memimpin dengan 8 poin. Tuan Ricard 7 poin, sedangkan Nyonya Elin 4 poin. Jika kertas yang terakhir dalam box ini nama Tuan Nando atau Nyonya Elin, maka sudah dipastikan Tuan Nando lah yang berhak menduduki jabatan kepemimpinan Graphic Group. Tapi bila kertas yang terakhir ini milik Tuan Ricard, maka poin akan sama dan kita akan mengulang kembali pemilihan tanpa mengikutkan nama Nyonya Elin. Suasana dalam ruangan itu semakin tegang, sama halnya yang terlihat di wajah Nando dan Ricard. Sesekali keduanya melap keringat dengan sapu tangan. Semoga saja nama Ricard yang ada dalam box itu, sehingga mereka imbang dan dilakukan pemilihan yang kedua. Kemana Dr. Indra? Kenapa dia lama sekali? Ucap Nyonya Elin dalam hati, yang ikut gelisah menunggui dokter pribadi Abraham. Baiklah, kalau begitu, saya akan mengambil kertas terakhir dalam box ini. Sekretaris Leon mulai memasukkan tangannya ke dalam box dan mengeluarkan secari kertas putih dari dalam sana. Selamat untuk Tuan Ricard. Anda berhak masuk dalam sesi pemilihan yang kedua. Sedangkan Nyonya Elin, maaf, Anda tidak bisa lanjut. Gemuruh tepuk tangan pun terjadi, baik dari dalam ruangan itu maupun dari luar ruangan. Hah, kenapa harus nama Ricard yang muncul? Nando sedikit menepuk daun meja. Ada kekecewaan yang muncul dari wajah pria parubaya itu, sama halnya yang dirasakan beberapa temannya dan juga Melati. Kalau begitu kita istirahat dalam waktu 1 jam dan kita kembali bertemu di gedung aula untuk melanjutkan pemilihan kedua. Selamat siang. Sekretaris Leon kembali memasukkan kertas-kertas itu ke dalam box dan melangkah keluar dari dalam ruangan itu. Sayang, ayo kita ke kantin, ajak Melati pada suaminya. Ricard mengangguk pelan lalu kemudian berdiri dan melangkah keluar bersama dengan Melati. Melihat Ricard dan Melati sudah pergi, Nando pun berdiri dan mendekati Nyonya Elin. Sebentar lagi, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi setelah aku menduduki jabatan di perusahaan ini. Semua ucapanku akan aku buktikan padamu. Sudah sedari tadi aku bilang, aku tidak akan pernah takut hal itu. Kalaupun itu terjadi, maka aku sudah melewati fase itu, jadi sudah tidak berat lagi bagiku untuk menjalaninya. Aku malah takut jika keadaan itu terbalik. Apa kamu dan Ricard bisa melewatinya? Kembali perempuan parubaya itu tersenyum. Nyonya Elin benar-benar tidak takut dengan ucapan Nando. Masih punya nyali juga kamu rupanya.
Aku akan punya nyali jika aku berada di posisi yang benar. Tuhan tidak akan membiarkan kebenaran dikalahkan. Ingat itu. Ayo Talita, kita pergi dari sini. Nyonya Elin berdiri diikuti Talita, salah seorang pemegang saham, yang duduk tidak jauh dari mereka. Nyonya Elin dan Talita bergegas keluar, meninggalkan Nando di sana. Nyonya Elin dan Talita terus melangkah menuju ke arah kantin. Mereka berdua langsung menuju ke arah ruangan yang terbuat dari dinding kaca. Ruangan yang membedakan antara karyawan biasa dan pembesar grafik grup. Dalam ruangan itu sudah ada Rikard, Melati, dan beberapa pemegang saham duduk menikmati hidangan mereka. Elin, apa selanjutnya rencanamu? Dalam sesi kedua ini, kamu tidak lagi diikutkan untuk mencalonkan diri. Itu berarti pilihan kita tinggal 2 orang, antara Tuan Nando atau Tuan Rikard. Aku tahu itu. Kita hanya bisa berdoa, semoga perusahaan ini jatuh di tangan orang yang tepat. Balas Elin mulai pasrah dengan keadaan. Orang yang tepat? Nando dan Rikard? Hahaha, kamu jangan bercanda Elin. Mereka tidak akan bisa seperti yang kamu harapkan. Talita seketika tertawa. Sudahlah, ada baiknya kamu pesan makanan dan minuman, agar nanti kita bisa berpikiran jernih. Keduanya segera mencatat pesanan mereka dan memanggil seorang karyawan yang bertugas di sana. Dari arah pintu, tampak Nando masuk beserta rekan-rekannya. Nando duduk tidak jauh dari Nyonya Elin dan Talita saat itu, sehingga pembicaraan mereka masih bisa terdengar walaupun sedikit samar-samar. Setelah karyawan membawa makanan dan minuman pesanan mereka, Nyonya Elin dan juga Talita mulai menikmati makan siang mereka tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Hampir 30 menit Nyonya Elin dan Talita menikmati makan siang hingga keduanya terlihat menyilang sendok dan garpu di atas piring. Dari arah kejauhan tampak Melati berdiri setelah sebelumnya memberi kode pada Nando. Apa kamu lihat itu? Sepertinya Melati memberi tanda pada Nando. Ucap Nyonya Elin sedikit berbisik dan menunduk agar Nando yang tidak jauh dari mereka tidak curiga. Aku melihatnya. Terus? Pasti mereka ingin merencanakan sesuatu. Baiknya setelah mereka pergi, kita ikuti mereka dari belakang. Baiklah, balas Talita singkat. Tidak lama kemudian Nando pun berdiri setelah sebelumnya Melati sudah pergi ke arah kamar kecil. Ayo, sekaranglah saatnya. Nyonya Elin memegang pergelangan tangan Talita menuju ke arah kamar kecil. Dengan hati-hati sekali mereka mencari keberadaan Nando dan Melati. Hampir setiap kamar dalam ruangan kamar kecil itu mereka datangi, tapi tidak juga menemukan keberadaan Nando dan Melati. Kemana mereka pergi? Tidak mungkin mereka keluar dari dalam ruangan ini, bukan? Tanya Nyonya Elin. Betul, hanya ada satu pintu keluar di kantin ini. Apa mereka bisa menembus dinding? Kamu ini ada-ada saja. Pasti mereka ada di suatu tempat. Lama keduanya terdiam, hingga Nyonya Elin mengingat sesuatu. Ayo ikut aku, mereka pasti ada di atas gedung ini. Mereka melewati tangga darurat yang ada di belakang kamar kecil ini. Tanpa menjawab, Talita mengikuti langkah Nyonya Elin menuju ke arah tangga kecil melalui lorong-lorong yang ada di samping kamar kecil itu. Satu persatu anak tangga mereka naiki, hingga mereka tiba juga di lantai puncak. Jangan ribut, Nyonya Elin sedikit menunduk. Apa mereka berdua ada? Tanya Talita. Mau kemana lagi kalau bukan ke sini? Sekarang mereka tidak bisa mengelak. Kali ini semuanya akan terbukti di sini. Nyonya Elin mengeluarkan handphonenya dan mulai merekam Nando dan Melati yang sedang memperbincangkan hal yang sangat serius. Apa kamu sudah membujuk Rikard agar tidak mengikuti pemilihan ini? Ucap Nando sambil memegang tangan Melati. Sudah sayang. Tapi sepertinya dia tidak mau mendengarkanku. Tapi kamu jangan khawatir. Aku akan menyuruh yang lain untuk memilihmu di sesi kedua ini. Mereka pasti mengikuti kataku. Meli menatap ke arah wajah Nando, lalu menyentuhnya.
Terima kasih sayang. Setelah aku menang, aku akan memenuhi janji kepadamu. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, like, dan share. Terima kasih.